Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya atas nama pendeta jemaat mengajak dan menghimbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk tetap mentaati protokol kesehatan sebagai bentuk dari ketaatan kita kepada Tuhan. Mari taati 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas dan interaksi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pada kesempatan di hari Minggu saat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu kedua Prapaskah, dan ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Italai MPDK dengan tema khotbah tanda beriman adalah mengalami perubahan. Jemaat ini silakan berdiri. Kita akan menyambut ibadah minggu saat ini. Kita akan ujian dari NKB 5 bait yang pertama, seluruh dunia kaya nyanyikan lagu. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh keyakinan yang sungguh, kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nas pemimpin kita di dalam ibadah minggu pagi ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17, yang menyatakan demikian: jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersama memuji Tuhan dari nyanyian PKJ nomor 200. Satu
Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, kini disampaikan berita anugerah pengampunan dosa dan amanat hidup baru. Sebagaimana tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, yang menyatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah anugerah pengampunan dosa dan amanat hidup baru. Dan menyambutnya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat yang pertama. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami naikkan syukur dan terima kasih atas cinta kasih dan kemurahan-Mu yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga Tuhan perkenankan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, dengar dan beritakan. Namun sebelumnya kami mohon kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, dengar dan beritakan senantiasa dapat kami mengerti dan memahami, serta mampu mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ialah ya Tuhan kami, inilah permohonan kami. Kami akan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ibadah minggu saat ini, bacaan firman Tuhan telah dari kita berdoa pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga jadi itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya
Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Demikianlah firman Tuhan pada kesempatan ibadah saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Shalom. Apa kabar jemaat? Saya berharap dalam keadaan suasana memasuki minggu-minggu Prapaskah kita tetap sehat dalam lindungan cinta kasih dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini kita berjumpa walaupun secara online, tidak secara fisik ataupun offline, tapi saya percaya kita semua ada dalam lindungan cinta kasih dan penyertaan Tuhan. Sampai saat ini napas kehidupan yang Tuhan berikan sungguh luar biasa. Pembacaan firman Tuhan saat ini berbicara mengenai sebuah janji. Pasti kita semua tahu apa itu janji. Saya coba cari tahu di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Janji adalah sebuah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat ataupun melakukan. Misalnya hendak menolong, memberi, ataupun datang berjumpa, bertemu, dan sebagainya. Janji juga dalam pengertian adalah persetujuan ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi dalam perjalanan kehidupan, apa yang terjadi? Ada orang yang ingkar janji, ada orang yang banyak janji, ada orang yang janji palsu, ada orang yang obral janji, dan mungkin masih banyak lagi. Macam-macam janji, ada janji yang kepada Allah, janji kepada diri sendiri, janji juga kepada sesama ataupun manusia. Intinya, kita pernah berbuat janji, kita pernah berjanji, kita pernah ingkar janji, kita pernah obral janji, mungkin kita juga ada dalam janji-janji palsu. Janji dengan sesama ataupun dengan kehidupan manusia itu terkadang mengecewakan. Terkadang bisa sakit hati, terkadang bisa dendam, benci. Misalnya, kita janji ketemu nih, tiba-tiba begini sudah last minute, cut di telepon karena hujan besar ataupun 1001 macam alasan. Kalaupun itu alasannya yang masuk akal, logik dan sebagainya, oke, tidak masalah. Tapi kalau alasan yang dibuat-buat, awas, sekali dua kali, no problem. Tapi kalau berkali-kali, bisa menjadi dendam ataupun benci. Janji terhadap diri sendiri, terkadang juga ingkar janji. Misalnya, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Saya berjanji, tapi toh dalam kehidupan masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang sama. Ibaratnya kalau hewan atau binatang, atau misalnya anjing lah, contohnya, dia jatuh dalam parit atau kambing jatuh dalam parit, selokan, got dan sebagainya, besok-besok dia tidak akan lewat situ lagi, karena dia tahu tempat itu berbahaya. Tapi manusia tidak. Sekali berjanji untuk diri sendiri untuk tidak melakukan, tetapi masih toh melakukan dan melakukan dan melakukan lagi. Janji kepada Allah,
Bahkan Allah berjanji kepada umatnya tidak pernah ingkar janji. Katakan ya jika ya dan katakan tidak jika tidak. Allah tidak pernah obral janji. Makanya lagu bilang apa? Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Dia selalu akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai janji, ingat saat baptisan orang tua, saksi berjanji akan mendidik membesarkan anak-anak. Orang tua wali akan mendidik membesarkan anak-anak ini ke depan, ke jalan yang baik. Saat sidi, anak-anak kita berjanji siap mengikuti Tuhan, menyangkal diri dan siap memikul salib. Saat pernikahan, janji pernikahan sehidup semati. Bukan baru ada masalah sedikit, lalu tiba-tiba mulai teriak, saya sudah gak sanggup, saya sudah gak tahan, saya sudah gak bisa lagi, pokoknya saya mau cerai. Hello, apakah itu rumah tangga Kristen yang diinginkan dalam setiap perjalanan kehidupan kita? Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita hidup pada zaman di mana manusia sangat mudah melanggar janji. Seperti janji perkawinan, janji persahabatan, perjanjian kerja, dan masih banyak lagi. Beda halnya dengan Allah. Ketika Allah berjanji, Ia pasti menepatinya. Dan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, Allah memberikan janji bukan karena perbuatan mereka, melainkan karena iman mereka. Sekali lagi saya katakan, karena iman mereka. Banyak di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh yang berbicara tentang iman yang mereka melakukan karena iman mereka. Dan salah satu bacaan kita ini adalah iman Abraham, yang dikenal sebagai bapa segala orang beriman, bapa segala bangsa. Dan tidak dapat disangkal bahwa Abraham adalah bapa dari orang beriman. Perjalanan imannya menunjukkan Abraham berjalan hanya dengan mempercayai janji Tuhan kepadanya. Karena itu, tema saat ini berbicara mengenai tanda beriman adalah mengalami perubahan. Perubahan bukan hanya dimiliki oleh Abraham, tapi sampai kita pun di saat ini. Contoh kecil yang terjadi ketika kita beriman, puji Tuhan sampai saat ini, walaupun dalam situasi kondisi yang kurang nyaman, virus corona COVID-19 yang sampai saat ini masih ada. 1 tahun sudah perjalanan kehidupan kita ke depan dengan situasi kondisi seperti ini. Walaupun perjalanan morat-marit, maju mundur dan sebagainya, gaji dipotong 50%, tiba-tiba kita di PHK dan sebagainya, tiba-tiba banyak lagi masalah. Tapi toh perjuangan kita sampai dengan saat ini, Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Walau pergumulan kita banyak, tapi yakin dengan iman, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam setiap pergumulan kita. Mungkin kalau kita flashback, berpikir, kok bisa ya cuma dengan bermodalkan gaji kita dalam kehidupan rumah tangga 2 atau 3 juta, tapi toh bisa mencukupi seluruh kehidupan keluarga, makan minum tercukupi, kebutuhan tercukupi, anak-anak sekolah tercukupi. Oh Tuhan, sungguh luar biasa. Persekutuan yang diberkati Tuhan, bangsa Israel telah lama mengenal hukum Taurat dan hidup di dalamnya, di mana dalam hukum Taurat dituntut kelakuan yang baik dan sempurna. Dan hukum Taurat mengajarkan bagaimana seseorang harus berperilaku yang baik, yang benar. Dan di dalam hukum Taurat banyak peraturan-peraturan yang harus dikerjakan, dilakukan oleh manusia. Dan ini menggiring manusia untuk mengandalkan kelakuannya, keegoannya sendiri. Gue yang buat aturan, gampang. Nanti gue yang urus, gue yang lakukan. Gue yang lama di gereja ini, gue yang berkuasa. Karena gue yang tuan tanah, semua orang akan tunduk dan dengar gue. Jadi lu gak usah takut, semua dengar suara gue. Tanya aja, siapa gue? Mungkin itu bahasa yang sering kita dengar dalam setiap kehidupan kita. Sehingga banyak orang justru melanggar aturan main dari hukum Taurat. Paulus ingin mengingatkan bahwa Abraham dibenarkan bukan karena berdasarkan melakukan hukum Taurat, namun karena iman Abraham kepada Tuhan semata-mata.
Abraham pertama kali dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari kaum keluarganya ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Ingat, keselamatan yang diperoleh bukan karena hasil usahamu, hasil kerja kerasmu, hasil buat baikmu, tapi imanmu kepada Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan dan tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita mau. Waktu itu Abraham belum tahu perjanjian, belum tahu tanah perjanjian, belum pernah melihat bahkan mendengar tanah perjanjian. Namun Abraham percaya akan janji Tuhan kepadanya. Ibarat ada kasus, seseorang bapak, dia bekerja misalnya sebagai ASN, tiba-tiba ditugaskan ke salah satu daerah terpencil, terpelosok di wilayah timur, yang sementara dia tidak pernah mengetahui daerah itu. Cuman mereka mendengar, keluarga itu mendengar bahwa tempat itu sangat bahaya, masih ada ilmu-ilmu hitam, magic dan sebagainya. Jadi hati-hati dan sebagainya. Sebagai manusia, sebagai istri, anak-anak tentu takut, khawatir, bimbang apa yang akan terjadi dengan suaminya kelak di sana. Tapi ketika mereka percaya, walaupun mereka mendengar kabar buruk tentang daerah tersebut, tentang kampung tersebut, tentang kota tersebut, tapi di dalam doa mereka percaya, mereka berserah, mereka memohon, mereka meminta, mereka bergumul. Apa yang terjadi dengan bapak yang tadi pindah tugas itu? 2 tahun melakukan tugas tanggung jawab di daerah terpencil, toh sampai saat ini aman-aman dalam lindungan penyertaan Tuhan. Dan sungguh luar biasa. Itu tergantung dari pembawaan pribadi, lepas pribadi dalam pergaulan, dan juga mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam setiap kehidupan. Sebagai manusia, khawatir, bimbang, putus asa, ragu-ragu dan sebagainya itu wajar. Tapi jangan sampai menutupi kepercayaan dan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan bukan menjanjikan tanah perjanjian, namun juga bangsa yang besar akan muncul dari keluarga Abraham. Ingat, Tuhan pakai kita bukan karena kita hebat, kaya, pintar, dahsyat, punya S7, S8, S9. Bukan karena kita punya segala-galanya. Tapi dari kaum yang lemah, kaum yang kecil, kaum yang sebenarnya menurut kehidupan pandangan orang mata dia tidak mampu. Tapi Tuhan justru memakai dia untuk menjadikan kita kepala, bukan ekor, dan menjadi yang terbesar di antara kaum Yehuda lainnya, di antara orang-orang yang anggap remeh, anggap lemah kita, anggap kita dengan sebelah mata, pandang kita dengan sebelah mata. Toh Tuhan bisa memakai dia dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sebagai manusia mungkin kita berpikir, itu siapa? Dia punya apa? Dia orang hebat enggak? Dia sarjana enggak? Dia anaknya siapa? Apakah kita pernah ada dalam lingkaran seperti itu? Persekutuan yang diberkati Tuhan. Ingat, semua kita punya kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Tapi di balik itu, masing-masing kita, Tuhan memberikan sebuah kelebihan, talenta, karunia yang tidak akan dimiliki seorang kan yang lain. Tapi kalau Tuhan mau pakai siapa saja, tiada yang mustahil baginya. Di hadapan manusia mungkin dia lemah, dia nggak mampu, dia nggak punya apa-apa, dia nggak dahsyat dan sebagainya. Tapi di mata Tuhan, Tuhan menilik hati, Tuhan melihat hati, bukan face, bukan wajah. Secara manusia itu sangat sulit dipercayai. Secara logika mungkin tidak mungkin. Tapi karena cara Tuhan untuk Abraham, apalagi ketika dia berumur hampir 100 tahun dan rahim Sarah telah menutup, namun Abraham tidak bimbang dengan janji Tuhan dan penuh keyakinan bahwa Allah akan melaksanakan janjinya. Akhirnya Abraham memperoleh apa yang telah Tuhan janjikan kepadanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah saat ini, tanda beriman adalah mengalami sebuah perubahan. Perubahan tentunya orang menginginkan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Tidak sebaliknya. Orang mengingat ada perubahan hidupnya yang mungkin lebih menjadi sangat diberkati dan bisa memberkati. Dan dalam rencana keselamatan Allah, lewat kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita masuk dalam minggu-minggu Prapaskah, janji iman kita pribadi lepas pribadi yang kita pertaruhkan kepada Tuhan. Yang pertama, orang beriman beroleh janji Allah pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17.
Paulus menegaskan hal ini melalui teladan Abraham ketika imannya diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Allah. Selain itu, Allah juga memberikan janji kepada Abraham sebagai bapa dari segala bangsa, ayat 16 dan 17. Dan secara sederhana mau dikatakan, iman kita kadang turun naik, kadang iman kita mungkin iman kerupuk. Tapi yang mau dikatakan, apa yang kita gumuli dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan yang akan berperkara. Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Walaupun secara manusia kita khawatir, bimbang dan sebagainya, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadaku, karena aku memberikan kelegaan kepadamu. Kita berusaha, berdoa dan bekerja ora et labora. Bukan berarti kita meminta lalu segala sesuatu bim salah bim abrakadabra, pum, jatuh. Tapi kita harus bisa berusaha, bekerja, melakukan segala sesuatu apa yang kita gumuli. Yang kedua, orang beriman mempercayai janji Allah. Pada ayat 18 hingga 22. Paulus memakai contoh Abraham yang meskipun tidak mempunyai dasar untuk percaya dan berharap, namun ia memilih tetap percaya dan berharap kepada Tuhan dan janjinya. Artinya, jangan lihat dulu baru percaya. Sampai segala sesuatu, ketika kita imani, kita percaya, walaupun kita belum lihat, mujizat Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Menariknya, Paulus pun menegaskan bahwa pada akhir dari perikop ini, kedua hal tersebut bukan hanya berlaku bagi Abraham, tetapi juga bagi saya dan jemaat, bagi kita semua yang percaya kepada Yesus. Allah membenarkan kita melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Bagian yang terbaik telah Ia kerjakan. Karena itu, dalam masa-masa prapaskah ini, marilah kita juga melakukan bagian kita yang dipercayakan Allah kepada kita. Sebagai orang percaya yang memiliki iman di dalam Yesus, marilah kita senantiasa berpegang dan percaya pada janji Allah, yaitu janji keselamatan dalam Yesus Kristus. Ingat, ungkapan syukur yang kita lakukan bukan saat kita ada dalam suasana sukacita, bahagia. Tapi dalam setiap pergumulan kita, apapun yang terjadi, suka maupun duka, naiklah ungkapan syukur itu kepada Tuhan. Karena sebuah ungkapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan, janji penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan mengaku iman kita dengan sikap sempurna dan dengan kesungguhan hati. Kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Marilah jemaat Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita naikkan doa syafaat kita, dan doa syafaat ini akan diiringi dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami naikkan syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar di saat ini. Firman-Mu yang senantiasa berkenan menuntun dan menemani kami dalam menjalani langkah hidup kami setiap hari. Ajarlah kami senantiasa mengikuti
apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami juga mampu untuk memahami jalan-jalan yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami saat ini mau berdoa bagi jemaatmu yang ada di Kepulauan Senjaya dalam kehidupan mereka masing-masing, baik di tengah pergumulan hidup yang kian mengikuti kehidupan mereka. Tuhan berkati akan jemaatmu, mulai dari anak-anak yang masih dalam kandungan sampai orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan yang selalu dan senantiasa memberkati setiap apa yang menjadi pendidikan anak-anak kasih kami yang sementara mempersiapkan diri untuk ujian, dan juga anak-anak yang sementara mengikuti pelajaran secara online. Tuhan juga yang senantiasa memberikan hikmat, kecerdasan dalam setiap kehidupan mereka, supaya mereka juga mampu untuk menekuni apa yang menjadi pesan buat mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi setiap pekerjaan atau usaha perjuangan hidup yang semakin meningkat, dan Tuhan yang senantiasa memberkati setiap apa yang menjadi kehidupan jemaatnya dalam hal beribadah yang dilaksanakan oleh jemaat, baik melalui ibadah online maupun juga ibadah bersama. Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati kami semua supaya kami tetap ada dalam cita-cita dan percaya yang hanya berasal dari Tuhan. Dan juga berdoa bagi jemaat yang sakit, Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, baik juga jemaat yang ada dalam masa pemulihan, yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan senantiasa kuatkan dan pulihkan kedalaman mereka, supaya segala yang mereka alami saat ini semakin membaik. Dan kami juga berdoa bagi jemaat yang mengalami duka cita atas meninggalnya orang tua yang kami kasihi, yang kami sebut almarhum Bapak Satria yang telah dimuliakan dalam Kristus. Tuhan yang senantiasa memberkati keluarga yang ditinggalkan, ibu kita dan juga Bapak Kristus, serta keluarga besar baik yang ada di Bogor, yang ada di Bekasi maupun juga yang ada di Medan dan juga di mana saja. Tuhan yang selalu memberikan keluarga yang berbuka dan memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan mereka, dan biarlah mereka tidak hanya dalam kesedihan yang ada, tetapi Tuhan memampukan mereka untuk senantiasa melawan kehidupan dengan iman dan harapan yang tetap ada. Kali ini juga berdoa bagi jemaat yang berada tahun dalam dunia ini, baik dalam tahun kelahiran maupun dalam tahun pernikahan. Tuhan memberikan hikmat dan juga cita-cita serta kebahagiaan di tengah rumah tangga mereka masing-masing, supaya mereka senantiasa menyadari kehidupan syukur atas segala berkat karunia yang telah mereka terima sejak saat mereka. Dan juga berdoa untuk organisasi, kantor, media, sistem pembelajaran, dan semua yang kita libatkan dalam pelayanan saat ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati apa yang menjadi cita-cita mereka. Biarlah dengan mereka ada, mereka mampu untuk menyatakan diri mereka melalui kesaksian pelayanan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pelayan, baik pendeta maupun jemaat, komisi koordinator sektor, serta seluruh tenaga pelayan lainnya. Tuhan supaya memampukan kami semua untuk kami dapat melakukan segala tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kami untuk dapat memaksimalkan menjadi menjadi seorang pembelajaran kita. Kami juga berdoa untuk bekerja yang sudah kami laksanakan maupun juga yang belum kami laksanakan. Tuhan berikan kemampuan serta hikmat untuk dapat menyelesaikan setiap program kerja yang ada untuk membangun dan mengembangkan pelayanan kami di tengah persoalan kami sendiri ini. Dan juga berkati setiap satuan-satuan yang ada di dalam kerja, baik pengenalan serta dengan jajarannya serta teknologi yang siap melakukan
keluarga mereka Tuhan memberkati kita segala hal yang menyangkut dengan hidup dan menjaga yang baik kesehatan dan kemuliaan. Dan juga berdoa untuk bangsa dan negara mulai dari kita sampai dari itu presiden wakil presiden peserta dan juga seluruh kabinet yang ada. Dan dia memasukkan mereka untuk dapat mengarahkan bangsa dan negara ini ke arah yang berbeda. Gereja-gereja ini dalam menjalani pertobatan mimpinya, Tuhan juga senantiasa memberkati gereja-gerejamu serta hamba-hamba Tuhan yang turut melayani dalam kemajuan dan juga pengembangan akan keutuhan gereja di dunia ini. Tuhan juga yang senantiasa menangkap mereka yang mampu sehingga melalui hamba-hamba ini yang telah dipercayakan mereka juga mampu untuk melakukan semuanya itu dengan baik adanya. Dialah ya Tuhan kami, inilah syafaat kami akan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang berada di rumah, telah kita memberikan kesempatan kita. Sebelum kita memberikan kesempatan kita adalah kata-kata Tuhan yang tertulis pada Mazmur 54 ayat yang ke-8. Berbeda hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama baik ya Tuhan. Kita juga berdoa diadakan kita bernyanyi dari SKP 124 ayat yang pertama. Terima kasih ya Tuhan. Dengan menggunakan masker
Yesus memberkati dan memberikan sukacita senantiasa. Persiapan majelis Jumat dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di gereja. Mohon kehadiran majelis yang bertugas dan seluruh MPH. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di surga, Bapak Sahat Karunia Bukapaya, ayah angkat dari Ibu Nurita Bulto, Bapak mertua dari Bapak Riko Abulto, pada hari Selasa 23 Februari 2021 pukul 17 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Jambi. Atas nama pemerintah, majelis dan jemaat menyampaikan turut duka cita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi warga jemaat yang berkehidupan untuk terus mendukung kegiatan pelayanan gereja dan juga bagi warga jemaat yang telah menyiapkan persembahan syukur setelah pelaksanaan ibadah dapat menyalurkannya melalui rekening gereja atas nama GKPO Manor Datang Saji Jaya BRI Semplak dengan nomor rekening 0811 01 045 328 533 atau dapat menyerahkan dan tunai kepada bendahara jemaat secara langsung maupun melalui koordinator masing-masing sektor. Demikianlah warga jemaat, atas perhatian seluruh warga jemaat kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, hanya dengan iman yang ada di dalam Yesus Kristus yang mampu memberikan perubahan besar terjadi di dalam diri kita dan melalui kasih serta pertolongan itu. Dipersilakan jemaat untuk berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan bersama menyanyi dari Pentakium Jemaat nomor 282 ayat pertama. Tuhan tolonglah kami membantu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah terdengar, sukacita serta damai sejahtera telah kita terima. Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan